Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat kepada Pak Sri Kuswantono dan Ibu Retno Dwi Lestari, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Dynamics of Green Living Practice Problems at the Household Level, yang lingkungannya berada di tetangga saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Asyifa Cantika dengan NIM 11046230076 dari kelas A. Project ini yang akan dibahas yaitu What do you see here? What is really happening here? How does this relate to our life? Why does this condition exist? And what can we do about it? Pada slide yang pertama yaitu penerapan green living. Yang pertama di sini ada upaya menghemat listrik yang dilakukan oleh tetangga saya saat membandingkan peliharaannya. Lalu mengeringkannya di bawah terik matahari demi mengurangi daya listrik untuk hair dryer yang ia pakai. Ia cukup peduli dengan penggunaan konsep green living itu sendiri. Selanjutnya ada upaya mengurangi limbah plastik. Tetangga saya membawa tas belanjaan pribadi saat ingin berbelanja di toko. Biasanya toko akan diberikan plastik belanja, namun ia memilih untuk membawa tas pribadi agar sampah plastik belanja tidak menumpuk dan tidak dapat didaur ulang. Ada upaya mengurangi polusi udara. Tetangga saya menggunakan transportasi umum sebagai kendaraan utamanya ke kantor. Ia menggunakan transportasi umum semenjak 2020 saat ia pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta untuk bekerja hingga sekarang. Dan untuk case yang sama yaitu mengurangi limbah plastik, tetangga saya juga menggunakan botol pribadi untuk mengisi minumnya saat berada di luar rumah. Ia memilih untuk menggunakan botol tersebut agar sampah gelas atau botol plastik tidak bertambah. Botol yang ia gunakan dapat didaur ulang dan dipakai berulang, jadi tidak akan menimbulkan sampah berlebih. Untuk perbandingannya, ada penerapan non-green living. Di sini ada penggunaan kendaraan pribadi. Tetangga saya sedang bersuah foto bersama saya dan ia masih menggunakan kendaraan pribadi untuk transportasinya kemanapun, termasuk untuk kuliah dan bekerja. Dengan alasan tertentu, ia tidak bisa menggunakan transportasi umum dalam kurun waktu yang cukup lama. Namun, ia akan usahakan secepat mungkin untuk ia bisa menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Yang sama yaitu penggunaan kendaraan pribadi. Untuk tetangga saya yang ini menggunakan kendaraan pribadi untuk bersekolah. Ia mengaku jarak sekolah dan rumahnya tidak terlalu jauh. Jika ia menggunakan transportasi umum, akan memperjauh jarak ia untuk bersekolah. Kesimpulan di case tetangga saya, yang terjadi belum semua menerapkan green living dalam kehidupan rumah tangganya. Masih banyak yang menghasilkan karbon dalam hitungan yang cukup tinggi, namun banyak juga yang sudah menerapkan konsep green living pada rumah tangganya dan bahkan sudah lama untuk penerapannya. Konsep ini pun berhubungan dengan kehidupan kita sebagai masyarakat. Penerapan green living perlu diberdayakan demi pelestarian bumi. Kondisi ini dapat terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan green living itu sendiri dan menganggap remeh. Sebagai mahasiswa pendidikan masyarakat, yang dapat kami lakukan adalah mengedukasi dan mengingatkan kembali kepada para orang-orang terdekat tentang seberapa pentingnya menjaga bumi demi keberlanjutan. Baik, sekian untuk penjelasan saya mengenai green living di daerah saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.